Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Radiasari, NIM B1011181017. Saya di sini akan menjawab soal-soal tentang sosialisme paket C. Apa arti sosialisme? Sosialisme berasal dari kata sosius yang artinya masyarakat. Sosialisme adalah paham yang dibentuk dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat yang kolektif dan produktif dengan membatasi milik perseorangan. Sosialisme diartikan dengan bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat. Pemerintahan juga sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalanan, jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebutkan dan jelaskan perbedaan sosialisme dan komunisme. Yang pertama adalah produktivitas dalam fase sosialisme. Produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Dalam fase komunisme, produktivitas sudah tinggi, sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Kedua, hakikat manusia sebagai produsen dalam fase sosialisme, manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Pada tahap komunisme, kerja sudah menjadi hakikat. Manusia bekerja dengan penuh kegembiraan, sukacita. Semua pekerjaan dilakukan dengan sukarela, dengan efisien, tanpa terlalu mengharapkan insentif langsung seperti upah yang hanya merupakan produk sampingan dari kerja. Kemudian yang ketiga, pembagian pendapatan dalam fase sosialisme berlaku prinsip from each according to his ability to each according to his labor. Dalam fase komunisme, from each according to his ability to each according to his needs. Sebutkan dan jelaskan kekuatan dan kelemahan sistem sosialis. Kekuatan dari ideologi sosialisme yang perlu kita ketahui adalah: yang pertama, rasa solidaritas dan kebersamaan dalam gotong royong yang tinggi antar rakyat. Kedua, adanya pemerataan sosial sehingga tidak terjadi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara budak dan majikan. Ketiga, dalam menyelesaikan setiap masalah dengan cara demokratis. Dalam paham ini, adanya keinginan menciptakan masyarakat sosialis dengan kejernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan. Kelemahan dari ideologi sosialisme ini, yang pertama, setiap individu sulit untuk mengembangkan diri karena paham ini mementingkan kebersamaan dan gotong royong, sehingga tidak ada waktu untuk setiap individu untuk berkembang. Kedua, dengan adanya solidaritas yang tinggi tersebut, terkadang hak asasi manusia diabaikan demi kepentingan bersama. Ketiga, dengan kita menggunakan paham sosialis ini, maka negara akan menyia-nyiakan potensi anak bangsa yang tidak memanfaatkan kapabilitas mereka demi meningkatkan hasil produksi dan peningkatan hasil devisa negara. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.